Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan hasil analisis kami mengenai tata kelola perusahaan atau corporate governance pada salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu PT HM Sampurna Tbk. Di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkannya. Yang mana sini ada Saskia Nanda Apriliana, Sheila Karisa Aurelia, Ica Fauzia, Evan Khairul Hakim, dan saya sendiri, Hudan Khairul Fakih. Kerjasama tim kami berfokus pada bagaimana Sampurna menerapkan prinsip tata kelola pada operasionalnya. Kita masuk ke latar belakang. Mengapa tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) itu penting? GCG adalah fondasi agar perusahaan beroperasi secara transparan dan akuntabel. Ini kunci untuk menarik investor dan menjaga reputasi dari perusahaan. Kenapa kami memilih PT HM Sampurna Tbk? Ada dua alasan yang menarik. Yang pertama itu struktur kepemilikannya unik, karena berada di bawah naungan raksasa global, yaitu Philip Morris International. Kemudian yang kedua, industrinya sangat diatur, highly regulated, ya kan? Isu kesehatan, bea cukai, terus tanggung jawab sosial membuat penerapan GCG di Sampurna menjadi sangat kompleks dan menarik untuk dikaji. Selanjutnya mari kita lihat sekilas sejarah dari perusahaan Sampurna ini. Perjalanan Sampurna sangat panjang, dimulai dari tahun 1913 oleh Lim Seng Ti dengan industri rumahan. Era modernisasi dimulai tahun 70-an di bawah Putra Sampurna hingga puncaknya go public pada tahun 1990. Titik balik terbesar terjadi di tahun 2005 saat perusahaan diakuisisi oleh Philip Morris International. Saat ini di bawah kepemimpinan global, Sampurna sedang bertransformasi menuju produk bebas asap seperti IQOS dan terus memperluas pabrik SKT-nya hingga tahun 2024 ini. Mengenai struktur kepemilikan bisa dilihat pada grafik PT HM Sampurna Tbk. Mayoritas sahamnya yaitu sebesar 92,44% dimiliki oleh PT Philip Morris Indonesia (PMID). Kemudian sisanya sekitar 7,56% itu dimiliki oleh publik atau masyarakat umum melalui Bursa Efek Indonesia. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi ini tentu sangat mempengaruhi arah kebijakan dari perusahaan. Kemudian next, dalam menjalankan bisnisnya, Sampurna menghadapi lingkungan industri yang menantang. Dari regulasi adanya pembatasan iklan dan kenaikan cukai yang sangat ketat. Kemudian dari sektor kesehatan adanya dorongan global untuk beralih ke produk yang lebih rendah resiko, smoke free products. Kemudian yang ketiga itu dari aspek lingkungan dan sosial, yang mana tuntutan global dan pemberdayaan UMKM yang dijawab Sampurna melalui program Sampurna Retail Community atau SRC. Apa itu SRC? SRC atau Sampurna Retail Community adalah toko kelontong masa kini yang tergabung dalam program pembinaan dan pendampingan Sampurna yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing toko kelontong. Kita ke analisis struktur organ, yaitu struktur tata kelola perusahaan Sampurna. Yang mana pertama ada pemegang saham utama yaitu PMI yang menentukan arah global strategi. Kemudian ada Dewan Komisaris yang terdiri dari 6 orang, di mana 50%-nya adalah komisaris independen. Ini sudah memenuhi aturan OJK untuk menjaga objektivitas. Selanjutnya ada direksi dipimpin oleh presiden direktur dengan struktur fungsional yang profesional, serta didukung oleh komite seperti komite audit, nominasi, dan rumenasi, serta manajemen risiko untuk membantu fungsi pengawasan.
Dalam praktiknya, Sampurna berpedoman pada prinsip-prinsip tarif, yaitu transparansi, keterbukaan terhadap informasi yang tepat waktu, kemudian akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan, kemudian responsibilitas, kepatuhan terhadap hukum dan kepedulian lingkungan, kemudian independensi, pengambilan keputusan yang bebas benturan kepentingan, kemudian fairness atau kewajaran, yaitu perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Nah, berdasarkan analisis kami, berikut adalah kekuatan dari tata kelola Sampurna. Satu, struktur pengawasannya kuat dengan komite yang lengkap. Kemudian manajemen resikonya terdokumentasi dengan baik sesuai dengan standar internasional, karena di kepemilikannya sepenuhnya dipegang oleh PI. Ya kan? Jadi standarnya standar internasional. Kemudian pelaporan keberlanjutan ESG sangat transparan dengan standar GRI. Proporsi komisaris independen yang memadai serta penegakan etika bisnis dan kepatuhan anti swap yang ketat. Namun kami juga menemukan beberapa sisi yang menjadi kelemahan atau tantangan. Yang pertama itu persepsi independensi. Karena kepemilikan PMI sangat dominan, yaitu 92%, ada persepsi bahwa keputusan strategis sangat disetir oleh induk global. Kemudian isu keberlanjutan. Sebagai perusahaan rokok, bisnis intinya selalu bertentangan dengan isu kesehatan global yang menjadi tantangan dalam aspek ESG. Kemudian transparansi, evaluasi komite. Informasi detail mengenai evaluasi kinerja komite dirasa belum diungkap secara maksimal. Kemudian fleksibilitas. Ketergantungan pada kebijakan global kadang membuat perusahaan kurang fleksibel terhadap konteks lokal. Kesimpulan dari kelompok kami secara umum, Sampurna telah menerapkan GCG yang sangat baik, terutama dalam hal transparansi laporan, struktur organisasi, dan tanggung jawab sosialnya. Kan tetapi, tantangan utama ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan induk perusahaan global dengan regulasi lokal, serta memperkuat aspek independensi untuk menepis persepsi ketergantungan pada Philip Morris Internasional. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6 mengenai tata kelola. Sampurna terus menciptakan nilai dan efek berganda di Indonesia secara berkelanjutan selama lebih dari 1 abad. Perjalanan ini merupakan bentuk nyata komitmen Sampurna bagi Indonesia. Untuk abad berikutnya dan seterusnya, Sampurna berkomitmen untuk terus membangun masa depan yang lebih baik bagi konsumen dewasa, karyawan, mitra bisnis, dan pemegang saham, serta masyarakat luas.